Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Baik, selamat malam pemirsa Hotman Paris Show. Masih kembali lagi di Hotman Paris Show. Ya, masih bersama dengan Jenita Janet. Jenita ini katanya Bang, meminta talak tapi Jenita sendiri yang katanya sekarang setelah memang menjalani proses perceraian, justru Jenita ngerasa sedih banget. Jen, 9 tahun menikah sama Alif. Tadi kamu bilang abang nanya sama kamu, apa sih yang kamu cari? Kamu bilang kamu pengen bahagia. Kamu pengen prioritaskan kebahagiaan kamu. Jadi bisa dibilang sepanjang 9 tahun kamu menikah, kamu tuh gak bahagia? Bahagia sih, cuma yang tadi aku bilang aku pengen diprioritasin aja. Berarti belum nyampe situ dan ada sisi ketidakdewasaan dari dia. Jawaban kamu terlalu umum deh. Iya, kau sudah gaji dia, emang kau tidak diprioritaskan? Jadi kalau misalnya ya gaji karena profesional ya Bang, bayar untuk manajer dan juga fee ketika off air. Tapi pada kenyataannya banyak hal yang nggak dia penuhin gitu. Misalnya apa? Misalnya dia kayak ya lebih memprioritaskan kebutuhannya dia gitu. Kebutuhannya apa? Kan duitnya dari kamu. Mungkin dia punya keinginan, cita-cita dia pada masa dulu, waktu kecil atau enggak waktu dia sebelum seperti ini. Alhamdulillah kerja sama aku dia sudah bisa mencapai semua keinginannya, membeli. Masuk kamu, saya sudah kerja sama kamu, kau bisa membuat hidup dia secara keuangan lebih mapan. Meningkat lah. Alhamdulillah itu Ya terus kenapa kau sedih? Bukannya harusnya senang? Apa yang bikin kau sedih? Iya, mungkin ada ketidakdewasaan aja dari dia ketika dia mendapatkan cita-citanya, mendapatkan misalnya materi, dia lebih memprioritaskan. Tapi nggak bisa dibilang gini ya deh, maksudnya 9 tahun loh, bukan setahun 2 tahun kalian. Dan kalian tuh kemanapun, roadshow, on air, off air, si Alif tuh selalu nemenin kamu gitu kan. Bahkan ada satu kejadian di mana Jenita ini lagi nyanyi di salah satu daerah, tiba-tiba pingsan Bang di di panggung, dan Alif tuh yang benar-benar luar biasa deh ya, pakai kursi roda bawa kamu ke rumah sakit gitu. Apa kamu nggak bisa lihat sisi kebaikannya, menghitung kebaikannya dibandingin mungkin hal yang kurang baiknya, yang kurang bikin kamu nyamannya? Itu udah aku coba di tahun 2 tahun ke belakang gitu. Aku banyak banget mengalah dan bersabar. Sesakit hati apapun ketika kita bertengkar, sering cekcok, aku selalu yang mengalah. Ya udah, aku daripada dapat status yang buruk gitu, mending pertahanin gitu. Kayak sakit hati ya memang ya, setiap berantem pasti aku yang sering mengalah, itu aja. Aku yang sering mengalah, intinya ketidakdewasaan dari sikapnya. Ya apa yang bikin kau sakit hati? Cerita dong, kok ketidakdewasaan mulu dari tadi. Aduh, apa contohnya? Ya aku nggak enak gitu kalau misalnya bilang halnya seperti apa Bang. Intinya mah. Apa ada wanita lain? Aku nggak mencium indikasi itu. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi apa kurang cinta dia sama kamu? Tidak dewasa aja sih, masih kekanak-kanakan sifatnya gitu. Maksudnya jiwa aku udah, pikiran aku udah jauh ke depan. Dia masih dengan kehidupan kekanak-kanakannya, dia kurang mungkin dewasa. bisa dibilang lelah ya Jen? Nah itu capek. Karena menemukan sparring partner yang tidak berjalan bersama. Iya, terus harus agak digeret. Maksudnya dalam arti digeret tuh kayak didorong terus untuk melakukan sesuatu. Aku kayak mungkin ya amal buat aku kalau aku bisa membuat dia berubah. Tapi kan aku juga fokus terhadap diri aku sendiri, kerjaan aku dan cita-cita aku. Dan aku juga nggak tahu kita dikasih kesempatan sama Allah tuh sampai kapan gitu kan. Makanya sekarang tuh aku kayak lebih, aku pengen banget nih mencari yang apa yang aku ingin dapat dalam hidup ini gitu. Salah satunya ketenangan berumah tangga kayak gitu. Oke, rumah kalian yang kalian tempatin sama-sama di salah satu daerah di Jakarta itulah gitu ya. Berarti sekarang Alif udah pindah dong, ambilin semua barang-barangnya. Ada harta gunung gini? Kebetulan pada saat itu aku yang beli sendiri. Ya, tapi kan kau beli waktu masa perkawinan, berarti harta bersama dong. Mungkin bisa. Atas nama siapa kali? Atas nama kamu? Aku, iya. Gak masalah, karena itu dibeli di perkawinan. Iya Bang. Nanti habis cerai dia akan minta setengah tuh. Iya, makanya itu tadi yang tadi aku bilang kan, kayak mengiris hati aja gitu ketikanya aku dapat uang, yang aku prioritasin tuh aku kayak beli sesuatu yang bisa dinikmati bareng-bareng gitu. Misalnya rumah. Tapi kalau dia enggak gitu kan, jadi sedih gitu. Kayak gitu-gitu deh. Jadi menurut kamu tuh apapun kamu kerja
pokoknya bikin keluarga seneng. Iya. Sedangkan, ini aku bertanya ya sama kamu ya, bukan berasumsi. Sedangkan kalau kamu ngerasa dari pihak suami, dia kalau dapat sesuatu, dapat berkah lah ibaratnya, dia mikirin yang bikin dia senang sendiri gitu. Bener kayak gitu, Jen? Sepertinya dia kurang cinta sama kamu ya. Mungkin bukan cinta sih, bukan cuma masalah cinta apa nggak cinta sih Bang. Cuma kan kadang-kadang ya prioritas dalam hidup tuh berbeda-beda tiap orang. Dan kadang-kadang nggak tahu, kalau aku sih ngerasa perempuan tuh capek gitu loh. Lelah kalau harus dorongin suaminya mulu, harus ngingetin terus. Loh, apa sebenarnya? Dia kurang cinta sama kamu? Cinta mungkin ya Bang. Tapi Kita pasti cinta sih. Apa yang bikin kau sedih? itu tadi aku nggak diprioritasin ketika dia punya sesuatu yang dia dapat sendiri tuh dia nggak pernah mikirin orang lain, maksudnya lebih mengutamakan kebahagiaan sama-sama gitu. Makanya sedih, maksudnya kalau aku punya uang aku tuh nggak pernah beli barang-barang yang aku pengen tuh, karena apa? Aku selalu mentingin buat yang bisa dinikmatin bareng-bareng. Karena yang aku tahu Janet nih bukan orang yang gila-gila, sorry ya Bang, maksudnya dia sebenarnya bisa nih, dia kerja tuh luar biasa ya teman-teman. Aku lihat banget Janita tuh pernah diinfus, masih berangkat terbang mau ke Kalimantan apa kemana, itu masih bukan yang cuma kayak on off air tuh, bukan yang naik pesawat turun landing selesai, masih naik speedboat kemana, dan itu habis diinfus. Jadi buat aku sih luar biasa perjuangannya, tapi juga gue jarang lihat Janita tuh pakai barang-barang branded dan segala macam. Padahal sebenarnya kamu bisa gitu. Jadi semua kamu lakuin itu sebenarnya pengorbanan supaya your family feel happy. Alif, izin nggak kemarin perpisahan kalian tuh pas Alif meninggalkan rumah seperti apa? Karena kan itu rumah dengan kenangan yang banyak banget, Jan. Iya. Dia setelah aku minta talak dia keluar dari rumah, tentunya karena kemarin dia belum ada tempat tinggal, jadi dia masih kayak masih di situ dulu. Enggak, dia langsung ke Bandung. Oh, langsung keluar. Karena dia kemarin kan belum ada kendaraan, jadi kendaraan aku pinjamin sama dia. Jadi masih ada hubungan lah, maksudnya belum hubungan, tapi masih ada hubungan baik gitu. Pasti aku nggak yang bener-bener ngusir dia. Kalau ngusir dia mah nggak mungkin, aku pasti nelantarin dia. Tapi kan aku masih kasih mobil, kan dia belum ada mobil. Ya udah pakai aja dulu buat pindahan segala macam. Jadi nggak ada, sebenarnya aku nggak mau jelek juga sama dia. Ini mah karena memang ya sudah jalannya mungkin kayak gini gitu. Nah, kalau boleh tahu kan Janita yang ngegugat ya. Tanya sebanyak mungkin. Janita yang ngegugat, tapi kayaknya Janita yang paling sedih ya Kak ya. Kelihatannya sedih banget. Pasti ada momen-momen kebahagiaan pas saat-saat lagi berjuang atau apa yang nggak bisa dilupain dari dia. Sebenarnya aku sedihnya adalah kita udah sama-sama berjuang bareng. Dia bilang kita dari nol, ya aku paham. Pasti semua rumah tangga juga berawal dari nol, atau nggak mungkin bisa dari minus. Kalau kami dari minus gitu, jadi jangan pernah menganggap bahwa aku melupakan semua itu, enggak. Aku nggak lupa sejarah kok. Aku pasti sadar. Mungkin yang harus kita ikhlaskan itu adalah waktu kebersamaan kita yang sekarang udah nggak bisa lagi. Stop untuk saling menyakiti, itu aja. Bukan berarti berpisah itu kita harus kehilangan dan jadi saling membenci, enggak sebenarnya. Emang seberapa sering sih kalau boleh tahu saat kalian masih sama-sama? Karena Janita ini beberapa kali menyebutkan berpisah untuk kita bisa menyetop untuk saling menyakiti. Seberapa sering kalian ribut dalam sebulan deh misalnya gitu? Cekcok. Kalau tiba-tiba dia punya keinginan aja sih. Ya, untuk yang tadi kamu bilang ada hobi, ada apa? Ada hobi dan segala macam cita-citanya dia. Jadi aku tuh kayak ya udah, aku beda gitu pemikirannya sama aku. Kalau aku punya kebahagiaan, aku pengennya kebahagiaan untuk bersama. Aku agak bingung nih. Kamu penyanyi dangdut memamerkan kemewahan, keindahan, sementara kau bilang cowok yang tidur sama kamu di kamar pun mobil pun nggak punya. Benar itu, mobil pun nggak punya. Ya. Mobil bersama, Bang. Ya, maksud saya berarti kan mobil dia tidak bisa beli mobil. Benar itu. Itu realistis nggak sih hidupmu sih? Hidungmu mancung, wajahmu cantik, goyangmu oke. Terus apa gitu loh? Ya mungkin tidak ada jutaan cowok yang jauh lebih ganteng, kaya dan setia. Ya itu tadi abang, aku tuh kalau ngelihat orang tuh bener-bener dari apa yang udah dia lakukan ke aku aja. Jadi aku kadang-kadang nggak ngelihat yang lain-lain kayak gitu. Yang penting dia bisa bikin aku tenang aja, maksudnya selama aku berjalan sama dia gitu. Tapi ujung-ujungnya kan aku juga berpikir bahwa ternyata bukan ini yang aku cari. Berarti kau sudah tidak akan mau lagi untuk rujuk kembali?
Kalau Alif sekarang ngajak kamu, dan memang yang aku dengar kan Alif masih pengen sama-sama sama kamu. Kalau dia akan terus minta, sampai begging deh minta sama kamu untuk bisa balik. Kamu masih mau kasih kesempatan gak? Kalau dia bilang dia berjanji akan berubah, memprioritaskan kamu sebagai istrinya. Ini untuk yang kesekian kalinya, Kak. Udah tidak? Itu. Jadi This is the end. Oke. Baik, kita doain apapun yang terbaik ya. Karena selalu sedih melihat bagaimana orang yang memulai dari rumah tangga dari nol, ujung-ujungnya saat mereka sudah punya segalanya, punya rumah, punya popularitas, punya mobil, akhirnya harus berpisah. Betul, Kak. Dan satu Itu yang lagi, bikin dia pasti sedih banget. sedih banget adalah aku tuh pengen banget tetap berhubungan baik sama dia dan keluarganya. Karena walau bagaimanapun mereka yang sudah menuliskan tinta sejarah hidup aku. Jadi mereka gak akan mungkin aku lupain. Bisa, tapi it takes time. Karena mungkin saat ini masih sama-sama terluka. It takes time, butuh waktu aja, Jen. Yes. Oke, baik. Dan untuk keluarganya Mas Alif kalau nonton, kita juga mendoakan yang terbaik. Amin. Apapun nanti hasilnya, semoga masing-masing bisa diberikan kebahagiaan apa yang dicari dalam hidup masing-masing ya. Baik, bintang tamu kita berikutnya. Ini adalah seorang penyanyi dangdut. Sambut sama-sama di Hotman Paris Show, ini dia Intan Harja. Gimana? Apa kelebihanmu dari segi penampilan? Aku kelebihannya. Ya, coba. Kalau kata follower aku, katanya aku kulitnya putih banget. Itu gitu jelas katanya. kulitmu aku suka putih. Apa lagi? Udah sih itu aja kalau kata follower aku. Kak, perawatannya apa? Terus kenapa badannya kok punya anak 2 tapi badannya masih kurus? Itu aja. Anak 2? Anaknya Boleh 2. nggak jujur sama aku? Boleh. Kamu tahu saya kan buaya darat. Mohon maaf sebentar, abang apa barusan? Buaya darat. Iya. Oh pantas keluar lagi banjir soalnya. Oke, jadi ini adalah seorang penyanyi dangdut. Kamu masih baru? Penyanyi pop, bukan penyanyi dangdut, bang penyanyi pop. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Silakan sayang. Halo, kabar? Baik. Ada yang di sebelah sana. Ada yang udah single parent tadi seperti kamu bilang ya sayang ya. Dan juga ada yang menuju sebentar lagi kalau akhirnya komit menuju sebagai single parent. Kok kamu dengan tadi bangganya bilang I'm a single parent gitu Ya. Mas sayang? Karena aku adalah seorang single parent yang bisa ada di posisi yang mengurus 2 anak sendirian dengan pekerjaan yang halal, tidak pernah tidak pernah menjual sensasi. Ntar dulu. Kau bilang tidak pernah menjual sensasi. Tapi kan itu yang di YouTube-nya si Barbie, kamu katanya pernah kiu-kiu sama apa sih? Gak tahu. Katanya sama Brondong gimana itu? Benar nggak itu? Kalau itu Sepengakuan kamu. itu bukan. Jadi gini loh Bang, kalau waktu itu tuh jadi persetujuannya adalah itu akan diedit. Jadi bahwa kita nggak tahu tuh waktu. Tapi kau ngaku nggak pernah berhubungan dengan Brondong? Yes or no? Enggak. Tapi kau pernah ngaku nggak di YouTube-nya siapa namanya? Omongan aku di YouTube. Bukan Barbie, Ray Utami ya. Ray Utami itu. Ya dulu nih berarti. Iya. Dulu banget. Dulu banget. Dan itu semuanya sebetulnya kan sesuatu yang nggak bagus untuk diomongin. Jadi bukan YouTube-nya si Barbie tapi Ray Utami. Kau ngaku apa di situ sama Ngaku Brondong? apa? Nggak ada sih. Jadi itu sebetulnya kalau ceritanya Bang dan Aku ada videonya loh. Iya, tapi maksud aku itu tuh sesuatu yang sebetulnya Kenapa, sayang? Kenapa emang? nggak layak untuk ditayangkan. Tapi kau ngakui nggak bahwa kau sama Brondong? Ya pernah, dulu pernah. Emang kalau mau Brondong kenapa ya? Nggak apa-apa juga. Saya nggak nanya itu. Maksud saya benar nggak kau ngaku pernah berhubungan titik dengan Brondong? Tapi sebenarnya gini ya, apapun yang ada di tayangan waktu itu sesuatu yang tidak layak tonton sama sekali menurut aku. Dan sebenarnya pada saat video tersebut tayang, hanya baru beberapa jam setelah tayang itu aku langsung konfirmasi sama pasangan Sentul tersebut dan aku ngomong, aku nggak mau ya itu ditayangkan kok tidak ada editan sama sekali gitu loh. Itu Tapi kan benar kau ngomong itu bahwa kamu. betul, omongan Oke. semua yang ada di situ benar. Tadi itu benar kejadian sama Brondong itu. Masa lalu biarlah masalah. Suka deh gitu dong. Tapi kan aku tahu banget Bang, dia waktu ketemu dia nggak dihijab, terus tiba-tiba berhijab dong. Intan? Intan berhijab Oh, gitu. di Instagram, wah udah berhijab nih, udah berhijrah gitu, udah senang banget. Tapi tahu-tahu sekarang Kalau kenapa sih kemarin dibuka berhijab lagi? itu aku karena bulan puasa kan. Jadi bulan puasa full biar ibadahnya lebih afdol gitu kan katanya, memaksimalkan aja. Jadi aku pakai hijab, udah selesai lebaran
Iya, Bukan karena cowok atau apa? Enggak. Kalau kemarin kan dengar-dengar bikin lagu tuh sama Pablo Benua ya. Terus katanya kamu ditipu gitu ya? Jadi kemarin sempat bikin lagu, ngeluarin single di awal tahun 2019, membeli lagu dari Pablo Sampai Benua. Terus ternyata pada saat tayang aku ditegor sama label luar negeri karena ternyata lagu tersebut adalah lagu saduran. Jadi lagu penyanyi Jay Chou, penyanyi lagu luar negeri yang dirubah ke bahasa Indonesia itu. Yang lagunya yang enak itu Lagunya enak banget, enak banget. loh Tapi aku lagunya. sekarang nggak boleh nyanyiin sama sekali karena ternyata lagu itu memang bukan lagu original. Lu gak minta kembali duitmu? Gimana udah Habis berapa tuh? Emang beli berapa Tan kemarin? Lagunya karena pasti ada kalau kita mau beli lagu kan pasti 50 ada. juta sih. 50 juta lumayan. Tapi itu dibalikin apa? Enggak. Udah aja gone gitu. Gone. Harus mengikhlaskan karena ya gimana ya, aku juga ya kesel pasti, marah pasti, merasa ditipu itu pasti. Cuman ya udah aku harus move on karena memang aku udah memutuskan mau berkarir di nyanyi, ya aku harus move on dari masalah Jadi yang hubungan lama. kamu sama siapa istrinya Pablo? Ray. Ray jadi gimana? Kan kamu bilang tadi awal-awal kamu kan sahabat banget. Sekarang mendoakan dari jauh aja. Sekarang aku mendoakan dari jauh. Jadi nggak deket banget lagi. Tapi sudah memaafkan, aku selalu mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan kasusnya cepat Tapi nggak jenguk ke selesai. sana? Enggak. Kenapa nggak jenguk? Kan dulu bekas sahabat padahal. Eh, Kesel ya. Yang penting nggak benci tapi mendoakan dari Iya, jauh gitu iya. aja ya. Baiklah jangan kemana-mana. Bang Hotman gimana, masih oke? Masih kuat? Masih kuat. Masih kuat. Speechless, abang. Abang kakek, makanya lu jangan kasih perempuan kebanyakan di sini. Kasihan opung lemes, waduh masih kuat. Oke bang, tenang aja. Kalau udah gak kuat, lambaikan infus langsung kita kasih ya bang. Atap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kami cuma bilang tolong ganti unit. Please ganti unit.